Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Eko Yuda Prasetyo, Magister Farmasi. Saya menjadi dosen di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri sejak tahun 2017. Dengan home base saya di program studi S1 Farmasi. Sebagai dosen, tentunya saya mengemban tugas utama dosen atau dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya menempatkan pengajaran sebagai passion utama saya dengan porsi sebesar 70%, diikuti dengan penelitian 20% dan pengabdian masyarakat 10%. Salah satu bentuk komitmen saya pada aspek pengajaran sebagai porsi terbesar adalah dengan terlibat dalam penulisan 2 book chapter yang terbit di tahun 2024. Selain itu, saya juga aktif sebagai penulis dan reviewer soal untuk uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi apoteker Indonesia atau UKM PPAI, serta menjadi bagian dari penyelia pusat ujian metode CBT UKM PPAI. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Farmasi adalah mata kuliah Farmakoepidemiologi. Mata kuliah yang diperuntukkan untuk mahasiswa S1 Farmasi semester 6. Mode perkuliahan adalah blended learning, yakni kombinasi antara luring dan daring. Deskripsi mata kuliah farmakoepidemiologi adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana efek atau pengaruh penggunaan obat pada populasi yang lebih luas. Dasar-dasar yang digunakan dalam farmakoepidemiologi adalah ilmu farmakologi dan ilmu epidemiologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar farmakoepidemiologi, farmakologi dalam farmakoepidemiologi, populasi khusus dalam farmakoepidemiologi, klasifikasi adverse drug reaction, penilaian kausalitas, rancangan penelitian farmakoepidemiologi, pengukuran resiko, kajian penggunaan obat, studi kepatuhan pengobatan, sistem monitoring efek samping obat, post-marketing surveillance, KLP, dan wabah, serta langkah-langkah penyelidikannya. Capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah mampu memahami dasar-dasar farmakoepidemiologi, mengidentifikasi jenis data dan analisanya, metode yang digunakan dalam farmakoepidemiologi. Setiap kali saya mengajar, 10 menit pertama saya gunakan untuk merefresh ingatan mahasiswa terhadap materi yang sudah diberikan minggu lalu. Dan pada 10 menit terakhir saya gunakan untuk menyampaikan rangkuman perkuliahan hari tersebut. Sehingga mahasiswa memiliki ingatan yang lebih kuat di akhir perkuliahan. Selain itu, materi yang akan disampaikan pada pertemuan minggu depan akan diberi kisi-kisinya pada hari itu. Interaction untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan keterlibatan seluruh komponen, maka saya menerapkan perkuliahan dengan metode problem-based learning. Saya membagi menjadi mahasiswa 3-4 kelompok kecil dengan memberikan tema jurnal terkait farmakoepidemiologi yang harus dibahas. Setiap kelompok diminta untuk memaparkan hasil di depan kelas, serta diskusi antar kelompok, sehingga terjadi interaksi dosen dengan mahasiswa maupun interaksi mahasiswa dengan mahasiswa. Saya memiliki strategi khusus untuk mempertahankan fokus mahasiswa ketika mengajar. Saya selalu menyebut mahasiswa dengan namanya. Hal tersebut mungkin terdengar sederhana, namun berdasarkan pengalaman mengajar saya, justru itu sangat efektif untuk meningkatkan, mempertahankan konsentrasi dan perhatian daripada mahasiswa. Sebagai bentuk evaluasi hasil belajar, dilaksanakan assessment. Berdasarkan waktunya, ada asesmen yang dilakukan per pertemuan atau nilai keaktifan, pertengahan dan akhir semester. Berdasarkan nilai individu ataupun nilai kelompok, ada penilaian keaktifan, nilai individu, kemudian ada penilaian kelompok. Dan untuk bobot, adapun pembobotan penilaian sebagai berikut: tugas 30%, keaktifan 20%, UTS 25%, dan UAS 25%.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir di kuliah saya, mata kuliah farmakoepidemiologi. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, saya akan mulai dulu dengan pertanyaan ini. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas tentang penilaian kausalitas kejadian tidak diinginkan dengan algoritma Nagani. Untuk materi yang minggu lalu, adakah pertanyaan atau sesuatu yang masih dibingungkan dari materi yang sudah diberikan minggu lalu? Belum ada ya? Oke, belum ada. Kita akan lanjut ya ke pertemuan materi hari ini. Jadi untuk hari ini saya beri judul materinya adalah perancangan penelitian farmakoepidemiologi. Jadi ini teman-teman, penelitian farmakoepidemiologi itu dapat menjawab pertanyaan terkait obat sebagai berikut. Kita bisa mengetahui long term effect. Apa itu long term? Long itu apa? Panjang ya. Term itu jangka. Jadi kita bisa mengetahui obat ini kalau digunakan jangka panjang, efek sampingnya bagaimana. Seperti contoh, ya obat-obat yang efeknya jangka panjang, penggunaan estrogen yang dapat menyebabkan kanker endometrium. Jadi dulu belum diketahui itu. Ternyata setelah dilakukan penelitian, orang-orang yang mengkonsumsi estrogen, biasanya pasien menopause ya. Jadi kalau orang menopause itu, khususnya wanitanya, jadi yang menopause itu wanita, ketika dia masuk usia menopause, dia sudah tidak bisa lagi tubuhnya memproduksi hormon estrogen, sehingga dia harus dibeli estrogen dari luar. Nah ternyata jangka panjang penggunaan estrogen ini berisiko menyebabkan kanker endometrium. Kemudian untuk mengetahui low frequency effect atau efeknya yang sangat jarang. Jadi ada obat-obat yang kalau diminum kebanyakan orang merasakan efek sampingnya. Tapi ada juga obat yang kalau diminum efek sampingnya itu jarang sekali terjadi. Nah kita bisa tahu dengan penelitian farmakoepidemiologi. Selanjutnya juga digunakan untuk mengetahui effectiveness in customary practice. Jadi pada kelompok pasien tertentu, misalkan anak-anak, ibu hamil, itu efeknya bagaimana sih? Ya. Jadi kan tidak semua obat itu aman digunakan pada ibu hamil. Dan ada banyak obat yang belum diketahui, ini kalau digunakan pada ibu hamil aman atau enggak. Nah itu kita bisa tahu dari penelitian farmakoepidemiologi. Kemudian kita juga bisa mencari tahu efikasi in new indication. Jadi obat ini misalkan dipasarkan, digunakan untuk mengatasi penyakit mah misalkan. Tetapi setelah digunakan di masyarakat ada efek lain di luar efek yang di awal tadi, sehingga baru diketahui obat ini juga memiliki efek yang lain, indikasi yang lain. Sebagai contoh misalkan pernah dengar obat sildenafil? Pernah ya. Jadi itu sekarang ini dikenal sebagai obat kuat ya. Dengan tanda kutip obat untuk pria gitu. Tetapi di awal penelitiannya justru sildenafil ini hanya digunakan sebagai anti hipertensi. Setelah diteliti, karena dia punya indikasi lain. Nah, kemudian obat secondary effect, ya untuk mengetahui secondary effect, dampak tidak langsung dari penggunaan obat. Contohnya misalkan antibiotik itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan mikroba. Kalau first effect-nya antibiotik membunuh bakteri, membunuh mikroba, tetapi ternyata yang dibunuh itu bukan hanya bakteri baik, bukan hanya bakteri jahat saja, karena bakteri yang baik itu juga ikut terbunuh sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan mikroba. Jadi di dalam tubuh ini kan ada bakteri baik, ada bakteri jahat, gitu ya. Nah, itu secondary. Kemudian bisa mengetahui modifier of evidence. Jadi obat ini kalau di-combine dengan obat yang lain itu ada interaksi atau tidak. Ini adalah manfaat penelitian daripada farmakoepidemiologi. Saya akan ambil slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah rancangan studi farmakoepidemiologi. Kita bagi dua. Ada yang sifatnya observasional, ada yang sifatnya eksperimental. Observasional itu apa sih? Apa ini? Observasional. Observasi itu adalah mengamati ya, kan mengobservasi, mengamati. Jadi tidak ada dilihat, itu namanya mengamati. Kalau eksperimental, percobaannya, jadi ada eksperimen, ada sesuatu yang kita intervensi.
Ya, nah ini bedanya. Jadi kita cari kalau studi epidemiologi, kita secara garis besar kita pecah menjadi dua kaki, pengamatan dan eksperimental. Yang pengamatan dulu, ada yang sifatnya deskriptif, ada yang sifatnya analitik. Kalau deskriptif itu apa enggak? Tadi deskriptif itu apa? Menggambarkan, jadi hanya melihat saja. Tapi kalau analitik itu berarti mencari sebab akibatnya, ini ada hubungannya atau enggak? Itu namanya analitik. Kemudian kalau yang eksperimental, ada eksperimen murni, ada yang semi. Nah, kita mulai dulu dari yang deskriptif. Jadi di deskriptif itu contohnya kita melihat exposure itu adalah paparan dan outcome itu adalah penyakitnya diukur pada waktu yang bersamaan. Ya, jadi antaranya adalah case report. Report itu apa ya? Laporan, benar. Report itu adalah laporan kasus. Laporan kasus series, prosesional, ini masuk dalam penelitian deskriptif. Kemudian yang analitik, mencari tahu hubungan sebab akibat. Kalau dia berawal dari outcome-nya, kemudian kita mau cari tahu penyebabnya, itu disebut dengan case control study. Misalkan, hari ini kita mau meneliti orang-orang yang punya penyakit jantung, ya. Orang-orang yang punya penyakit jantung. Jadi di ini ada orang-orang yang punya penyakit jantung, bukan kalian, itu kan contoh saja misalkan ya. Ini adalah orang-orang yang punya penyakit jantung. Kita pengen tahu apakah di masa lalu, ya kita pengen tahu apakah ada hubungannya penyakit jantung ini dengan makanan nasi padang, ya kita pengen tahu. Maka orang-orang yang punya sakit jantung akan ditelusur ke belakang. Ibu punya sakit jantung dulu suka makan nasi padang enggak? Oh, saya suka sekali makan nasi padang. Sehingga nanti kita bisa mencari hubungan apakah ada kaitannya antara suka mengkonsumsi nasi padang misalkan ya dengan penyakit jantung. Jadi mundur ke belakang ya. Kalau cohort study kebalikannya. Jadi dari paparan dulu kita amati ke depannya. Sekarang ini ada orang-orang yang suka nasi padang. Kita akan ikuti orang-orang tersebut, misalkan 2 tahun atau 5 tahun ke depan kita ikuti. Dari orang-orang yang suka makan nasi padang ini, berapa orang yang kena penyakit jantung koroner, misalkan begitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau case control, kita ke belakang, cari tahu penyebabnya. Ya, exposure-nya. Kalau cohort study, kita ikuti ke depan. Jadi pahami bedanya. Oke. Kemudian yang eksperimental ini dibagi menjadi yang murni dan semi. Yang murni itu contohnya adalah RCT, Randomized Clinical Trial. Random itu apa ya? Diacak benar. Jadi orang-orang ini saya akan acak. Saya dikasih obat ini enggak, dikasih obat ini enggak. Kemudian saya ikutin ke depan. Efeknya bagaimana sih yang dikasih obat yang tidak diberi obat, itu namanya random. Kalau kuasi eksperimental, kuasi itu artinya separuh semi eksperimental. Jadi bedanya pada pengacakannya saja. Jadi dalam kuasi itu kita tidak mengacak, ya, kita hanya mengikuti saja. Ini sudah orang-orang yang suka pakai vitamin E, ini yang tidak suka, ya sudah kita ikut. Tapi kita nggak kasih intervensi, kita ikuti aja gitu ya. Biasanya itu digunakan untuk sampel-sampel yang sifatnya misalkan contohnya anak-anak kan terlalu riskan ya kalau kita mau kasih intervensi ke anak-anak. Jadi kadang-kadang kita terkendala etik sehingga kita tidak bisa melakukan random. Ya, tapi hari ini teman-teman saya akan fokus pada pembahasan tentang cohort study. Ini penelitian observasional ya, jadi hanya mengamati tadi disampaikan, tidak melakukan intervensi. Dapat dilakukan dengan pendekatan deskriptif maupun analitik. Ya, penelitian deskriptif tujuannya untuk menggambarkan pola distribusi penyakit misalnya berdasarkan populasi ataupun karakteristik. Kemudian penelitian deskriptif tadi bisa berupa laporan kasus, seri kasus, atau studi cross sectional. Saya akan ambil saja ini adalah contoh penelitian deskriptif. Jadi ini adalah penelitian yang mau mencari tahu hubungan antara kejadian infeksi dengan penggunaan alat-alat medis.
di rumah sakit. Misalkan penggunaan kateter misalkan ya. Tahu kateter teman-teman yang dimasukkan ke dalam saluran kemih ya. Yang itu kan alat ya. Jadi alat itu mungkin tidak steril ya, atau bisa jadi alatnya sudah steril tapi karena pasang terlalu lama jadi bisa menyebabkan infeksi. Dia mencari tahu ada nggak hubungan penggunaan alat-alat dengan kejadian infeksi. Kemudian deskriptif dapat memberikan manfaat, yaitu memberikan masukan tentang alokasi sumber daya maupun perencanaan kesehatan yang lebih efisien. Dan petunjuk awal untuk merumuskan hipotesa. Jadi yang saya katakan, kita bisa tahu ini berisiko penggunaan obat A, misalnya berisiko menyebabkan efek. Itu hipotesa awalnya, ya. Kemudian ini adalah contoh laporan kasus ya teman-teman. Jadi ini contohnya laporan kasus tahun 61 tentang wanita usia 40 tahun premenopause yang menderita emboli paru setelah menggunakan pil kontrasepsi. Jadi yang saya katakan dari pil kontrasepsi itu sih apa sih? Hormon betul ya. Jadi ternyata ada efeknya dari penggunaan hormon itu terhadap emboli paru. Dilaporkan kasus itu disebut dengan laporan kasus. Kemudian kalau dari kasus ya sama juga seperti laporan kasus gitu ya. Ini contohnya ya, misalkan kumpulan laporan yang terjadi dalam waktu singkat. Contohnya ada laporan kasus tahun 80 tentang 5 pemuda homoseksual yang sebelumnya sehat, terus kemudian menderita positif hari ini di LA Los Angeles ya, seperti lingkungan yang gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut, ada penjelasan dulu dari penjelasan saya. Ya, silakan tadi. Saya mau tanya perbedaan laporan kasus dengan kasus serius. Oke, ya. Jadi kalau tadi saya katakan ya, hampir mirip antara laporan kasus dengan kasus serius. Tapi apa sih bedanya? Mana itu lebih dari laporan kasus serius. Kalau laporan kasus hanya satu ini, hanya satu. Kalau kasus serius, laporannya ada banyak, tapi saling berkaitan. Teman-teman masih ingat ya kasus gagal ginjal akut yang disebabkan oleh paracetamol itu? Kan sempat viral waktu ini ya. Awalnya muncul dilaporkan di rumah sakit di Jawa Timur misalnya ada pasien anak-anak gagal ginjal akut satu, itu disebut dengan laporan kasus. 2 minggu berikutnya ada laporan lagi gagal ginjal akut, tapi tidak tahu itu awalnya tidak tahu ya penyebabnya apa. Pokoknya ada gagal ginjal akut aja. Di Jawa Barat muncul lagi satu, di Jawa Tengah satu, di Jakarta misalkan muncul. Nah, tapi itu kasusnya saling berkaitan, gagal ginjal akut. Itu disebut dengan seri kasus. Kalau banyak seperti itu, baru diselidiki ini kira-kira gagal ginjal akut ini kenapa? Masa kalau peningkatan kasus gagal ginjal akut di Indonesia, sehingga ditelusur tadi itu. Ya ditelusur. Mereka ini mengkonsumsi apa sih? Pasien-pasien yang gagal ginjal akut ini mengkonsumsi apa sih sebelahnya gitu? Ya, ternyata diketahui belakangan mereka mengkonsumsi obat yang sama. Apa itu? Paracetamol, merek X gitu, merek tertentu. Nah itu salah satu contoh manfaat penelitian farmakoepidemiologi. Coba dibayangkan ya teman-teman. Kalau tidak dilakukan penelitian seperti itu, mungkin sampai sekarang kasus gagal ginjal akut yang masih ada terus sebenarnya. Kan tidak tahu kira-kira penyebabnya apa gitu. Nah itu salah satu contohnya. Pertanyaannya bagus Mbak Ili. Nah, ada lagi yang lain? Belum ya? Nah, kalau belum kita lanjut. Nah, saya akan masuk ke penelitian kohort ya. Tadi kohort itu apa? Kita mengikuti ke depan, prospektif. Jadi mengidentifikasi hubungan antara paparan dengan kejadian penyakit atau outcome tertentu. Ya, ciri khasnya adalah peneliti mengikuti sekelompok individu dari waktu ke waktu. Jadi ini dibagi menjadi dua ya. Ini yang menggunakan obat, ini dia menggunakan obat. Tapi saya intervensi, dia menggunakan obat itu sesuai dengan kemauannya sendiri. Yang tidak menggunakan obat pun sesuai dengan keinginannya sendiri, saya tidak intervensi. Makanya ini bukan penelitian yang eksperimental kan, hanya mengamati saja. Kemudian diikuti 3 bulan ke depan efeknya ada dan seterusnya. Itu ya.
Perlu diperhatikan dalam penelitian dokter, pengukuran formulasi itu sangat penting. Kemudian pengukuran eksposur itu juga harus diperhatikan. Pengukuran lokam dengan lokam itu apa? Jadi mobility itu efeknya dalam bentuk apa? Nah, yang paling penting adalah menghitung dan mengukur adanya hubungan antara dua variabel. Jadi apakah paparan ini berhubungan dengan outcome atau penyakitnya? Kita biasanya menggunakan tabel 2x2. Bisa teman-teman lihat di layar sebelah sini, ya. Nah, jadi ini kalau di sini digambarkan exposure. Exposure itu apa? Paparan, betul Mbak. Ini nyari aja ya, malu-malu ya. Paparan. Jadi yang terpapar dan tidak terpapar. Ya. Kemudian yang terpapar dia sakit. Saya akan lihat sebelah sini ya. Jadi yang terpapar kemudian dia sakit itu dilambangkan dengan A kecil. Ada juga yang terpapar tapi tidak sakit, digambarkan dengan B kecil. Nah, saya akan gunakan ini ya, dengan B kecil. Kemudian ada juga kemungkinan orang yang tidak terpapar tapi sakit. Ada kemungkinannya itu digambarkan dengan C kecil. Begitu juga yang tidak terpapar dan tidak sakit, D kecil. Ya, sehingga kita bisa membuat hal ini A tambah B, C ditambah D. Ya, ini juga kita bisa total ke bawah ya. Nah, kita untuk mengetahui apakah ada hubungan antara paparan dengan penyakit, kita bisa menggunakan rumus relatif risk atau rasio resiko. Bisa dicatat rumusnya adalah A dibagi A tambah B ini dibagi C dibagi C ditambah D. Dicatat dulu, saya kasih waktu. Ini adalah untuk mengetahui ada tidak kaitan merokok dengan kejadian kanker paru. Orang yang merokok kemudian mengidap kanker paru itu 10. Orang yang tidak merokok tapi tidak sakit kanker 15. Yang merokok tidak kanker paru 300. Yang merokok tidak merokok tapi tidak juga sakit 700. Ya. A, B, C, D. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Kita lihat jelas ini teman-teman. Ini kita masukkan, kita hitung-hitung, ketemu hasilnya adalah 9,0. Apa artinya nilai kata 9,0 itu? Which means artinya participants who smoke, orang yang merokok 9 times, 9 kali lebih berisiko untuk menderita kanker paru. Artinya ada hubungan positif atau negatif? Positif. Kalau orang merokok itu berisiko 9 kali terkena kanker paru dibanding orang yang tidak merokok. Sampai ini bisa dipahami? Saya. Nah, ini interpretasi nilai hasilnya. Kalau setelah kita hitung lagi, kemudian itu nilainya sama dengan 1, misalkan ini ya. Artinya apa? No association. Apa artinya? Tidak berhubungan. Kalau nilai RR itu greater than 1, apa itu greater than 1? Lebih dari 1. Artinya apa? Positive association. Seperti kita itu tadi nilai RR-nya 9. Artinya ada hubungan positif. Ya. Kalau less than 1, kurang dari 1, negatif. Andai kata kita hitung lagi rokok dengan kanker paru, nilai RR-nya adalah 10,5. Apa artinya? Interpretasinya? Iya, artinya orang yang merokok itu bisa menghindari kanker paru. Kalau nilainya ini tadi ya, jadi pahami ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada contoh, minta tolong teman-teman kerjakan. Ya, saya kasih waktu mungkin sekitar 2 minggu ya. Ya, sambil menulis, sambil pintar saya ya. Jadi soalnya berikut. Ini ada penelitian untuk mencari tahu ada tidak hubungan efek samping penggunaan prednison dosis besar dan dampaknya pada pertumbuhan tulang. Ditampilkan pada tabel berikut.
Jadi ada orang yang diberi prednison 7,5 mg per hari dosisnya, ya, ada yang diberi dan ada yang tidak. Kontrolnya ini kontrol positif, ini kontrolnya ini yang terfungsinya. Atau yang diamatinya, yang diberi paparan, oke. Kemudian dilihat, ya, kelompok yang menerima prednison kemudian dia mengalami vertebral fracture. Fracture itu apa? Patah tulang, ya, bagian vertebral. Sekian. Yang tidak sekian. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa rasio resiko antara paparan prednison dengan kejadian vertebral fracture? Yang sudah menghitung anggarannya. Coba, nah, A-nya yang mana? Saya tahu ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi rumusnya apa? Jadi ini A, B, C, D. Rumusnya tadi A dibagi A plus B per C plus D. Oke. A-nya berapa? 98 dibagi A tambah B 98 ditambah 5 berapa? 154. Oke. C-nya berapa? 23 dibagi C tambah B 133. Ini dulu dihitung berapa? Ini berapa? 103. Yang atas 98 dibagi 154 berapa? Berapa? 0,6. Yang bawah 0,2. Berapa? 0,6 dibagi 0,2 berapa? 3. Artinya apa 3 ini enggak? Artinya apa enggak? Ada hubungan atau tidak? Ada hubungan. Positif atau negatif? Positif. Bisa saya katakan penggunaan prednison 7,5 mg per hari 3 kali lebih beresiko menyebabkan patah tulang. Sampai ini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum ada ya? Kalau begitu, itu tadi materi yang saya berikan untuk hari ini. Dan untuk minggu depan, ya, materinya adalah kita akan bahas case control study dan perhitungan odds rasio. Kalau hari ini tadi kita belajar apa? Jenis-jenis rancangan penelitian farmakologi. Ada yang sifatnya observasional dan ada yang eksperimental. Kalau laporan kasus tapi banyak disebut apa Mbak Lili? Seri kasus Mbak Lili ya. Jadi itu rangkuman kita dan kita juga sudah menghitung nilai relatif risiko RR. Interpretasi dari nilai RR kalau sama dengan 1 ada atau tidak hubungan? Tidak ada hubungan. Kalau nilainya lebih besar dari 1 ada hubungan positif atau tidak? Positif. Kalau kurang dari 1 hubungannya negatif. Ya, jadi kita sudah belajar itu. Minggu depan ini yang akan kita pelajari ya. Untuk materinya bisa diunduh di Oasis ya, di Moodle. Oke, sekian perkuliahan dari saya. Mudah-mudahan ilmunya yang bisa menambah wawasan dan juga menjadi berkah untuk kita. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.